Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Semoga Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang menjadikan pertemuan kita pada malam Jumat ini pertemuan yang penuh berkah, rahmat serta ampunannya. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kajian Ma'rifatullah tanggal 10 Agustus 2023 atau bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 4 yatufuna bainaha wa baina hamimin an fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban waliman khafa maqama rabbihi jannatan fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban zawata afnan fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من إسمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. Sel, DNA, RNA, kromosom apapun yang lebih kecil dari itu semuanya diurus oleh Allah. Tidak ada satupun yang lepas dari kekuasaan Allah. Tidak ada. Kita tidak pernah sendirian. Allah mengurus kita setiap saat. Allah tahu apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan. Allah tahu apapun yang kita perlukan, yang kita inginkan. Allah Maha tahu apa yang terbaik bagi kita, apa yang membahayakan kita. Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, kajian kali ini sangat sederhana tentang siapa orang yang untung dan rugi.
Biasanya kita menganggap beruntung kalau kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Kita menganggap rugi kalau tidak cocok dengan keinginan kita. Ada yang menganggap untung itu bertambahnya omzet, bertambahnya kekayaan. Bagaimana untung dan rugi? Tidak hanya peduli kepada dirinya, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, itu kita ingin selamat dan kita juga jadi jalan menyelamatkan orang. Jadi berwasiat ini, saling berwasiat ini interaksi dengan orang, ngajak orang paham kebenaran dan juga ngajak orang sabar. Selain kitanya jadi benar, menerima kebenaran, kita juga ngajak orang benar. Ini luar biasa. Berarti orang yang beruntung itu tidak hanya urusan dirinya dengan Allah, tapi urusan bagaimana tawassaw bil haq dan tawassaw bis sabr. Bagaimana kita berusaha agar orang lain juga jadi baik, orang jadi sabar. Waktu 24 jam sehari. Yang soleh 24 jam sehari. Ahli maksiat 24 jam. Yang hafal Quran 24 jam sehari. Yang tidak hafal-hafal 24 jam sehari. Ada yang bisa memimpin, mengurus negara 24 jam sehari. Ada yang ngurus dirinya sendiri nggak bisa. Padahal sama waktunya 24 jam sehari. Baik, kita coba sekarang lebih sederhana saja. Jadi bagaimana nih waktu kita yang 24 jam ini kita gunakan untuk apa? Prioritas untuk dekat dengan Al-Quranul Karim. Demi Allah, kalau kita download Al-Quran sudah ada di sini dengan terjemahnya, benar? Dengan tafsirnya ada di sini. Mau tafsir Jalalain, Ibnu Katsir atau para ulama ada di sini. Di tangan kita setiap waktu nempel ini HP. Benar? Ini dahsyat sekali, penguat iman. Mau dengar ceramah ulama ngumpul di sini. Benar hadirin. Buya Hamka sudah wafat, kita bisa dengar ceramahnya. Para ulama besar di dunia ada di sini, tapi bahasanya nggak ngerti, terjemahnya juga ada. Luar biasa nikmat dari Allah. Kalau kita niat mencari ilmu untuk menguatkan keyakinan kepada Allah, itu waktu yang paling utama. Kalau ditanya, apa yang paling urgent dalam hidup ini? Apa sih yang paling penting dan paling utama dalam hidup ini? Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita. Tidak ada yang menandingi kepentingan itu. Dan mengenal Allah paling mudah adalah lewat kalamullah, Al-Quran. Allah memperkenalkan dirinya dengan kalamnya dan juga tuntunan Rasul. Nanti bersaksi di akhirat ini. Aduh, Mang Kaning saya barusan kentut. Ya nanti bersaksi juga ya. Teman-teman sekalian, tolong buatlah komitmen. Ini HP amanah dari Allah. Allah memberi HP kepada kita untuk nambah iman, bukan untuk nambah dosa, apalagi ngerusak iman. Nafsu tidak menyukai kita belajar. Nafsu menyukai hanya maksiat dan kesia-siaan. Terserah saudara mau milih jadi orang untung atau rugi. Demi Allah hadirin, kalau kita membiasakan HP ini dipakai kebaikan, dia nanti tidak mau membuka kemaksiatan. Kenapa sering mudah lihat maksiat? Karena jarang lihat kebaikan. Kalau kita membiasakan kebaikan, nanti kemaksiatan jadi tertekan.
Seperti mulut yang biasa berzikir, nanti dia tidak mau bicara jelek, tidak mau gibah, tidak mau fitnah, karena dibiasakan berkata baik atau diam, diantaranya adalah zikrullah. Tapi mulut yang jarang zikrullah, dia akan mudah bicara sia-sia dan mudah bicara maksiat. Ini HP, kalau kita berkomitmen mau belajar. Saya cuma nanya aja, ini langsung, saya sudah jelek HP, ya saya doakan ya. Tidak ada yang lebih berhak dari HP ini selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini milik Allah. Kita dititipi HP sebagai ujian. Yang paling berhak atas teknologi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat HP ini, harus lebih banyak ingat Allahnya, barulah kita beruntung. Datang ke majelis taklim ini jangan sisa waktu ya, sengaja dijadwal, pergi jauh gak apa-apa, tapi kan sekarang sudah ada medsos. Kalau saudara memungkinkan datanglah. Medsos itu banyak godaannya ya, belum ngemilnya, pakai WA, belum lagi jawab, belum masak, belum ngobrol, banyak godaan. Jarang yang lihat HP panteng, jarang. Sebagian begini, sebagian tiduran, yang ceramah terus dan beliau sudah di alam yang lain. Ngaku berat itu. Tapi kalau tidak memungkinkan, hati yang belum mengerti, punya uang kursus belajar menerjemahkan Quran, karena interaksi dengan Al-Quran dengan ikhlas, mencari guru yang benar-benar berkompeten mengajari, itu gerbangnya. Dua, apa yang kita lakukan sesudah kita belajar? Amal soleh. Hidup ini hanya untuk beramal soleh, bukan untuk cari uang, bukan untuk cari jabatan kedudukan. Tidak, kita bekerja untuk amal soleh. Kita berumah tangga untuk amal soleh. Kita bisnis adalah amal soleh. Rezeki Allah yang membagi. Kita dagang, amal soleh. Kita kuliah bukan masalah gelar, kuliah amal soleh kita. Padatkan waktu kita 24 jam. Saudara ada yang kuliah semester 2, jangan dulu mikirkan kerjaan kalau sudah lulus. Saudara belum tentu hidup ya. Gimana katanya kuliah, mata kuliah saya sekarang nanti nggak dapat kerjaan. Udah, nggak usah rewel. Niatkan kuliah jadi amal soleh. Jaga yang baik akhlaknya, adab ke guru, adab berteman, jaga kuliah jangan sampai jadi dosa dan maksiat. Masa depan kita ada dalam genggaman Allah. Kalau tiap waktu kita jadi amal soleh, dia suka nggak ngebales, atuh biarin, bibir kita kan yang ini, kenapa mikirin bibir orang? Kenapa jadi ribet hidup ini? Apa syarat amal soleh ada berapa? 2. Niatnya ikhlas, caranya benar. Udah berilmu, amalkan. Kalau ingin ilmu kita nambah terus, gampang. Amalkan yang ada dengan ikhlas. Dapat ilmu senyum, senyum dengan ikhlas. Dapat ilmu sedekah, sedekah dengan ikhlas. Dapat ilmu sholat tepat waktu, sholat tepat waktu dengan ikhlas. Dapat ilmu nolong orang, tolong orang. Sebisa mungkin dapat ilmu, amalkan sekuat tenaga dengan ikhlas. Bukan untuk dianggap soleh, bukan untuk ceramah lagi, murotal. Makin lama makin nikmat nanti dengan Allah, karena kita mengamalkan ilmunya. Jangan seperti keledai bawa buku, bukunya bermanfaat, tapi keledai gak dapat manfaat karena dia nggak ngerti.
Jangan takut dengan besok lusa, hadirin. Boleh punya keinginan, harus punya rencana, harus persiapan, harus. Itu sebagai amal soleh, bukan untuk stres. Kunci sukses besok lusa adalah saat ini. Padatkan isi dengan amal soleh. Coba nih, mana yang paling bagus? Datang ke masjid sebelum azan, datang ke masjid sedang azan, datang ke masjid sesudah selesai azan. Jawab. Sederhana kan? Ini tidak bicara hadis tentang pahalanya ya. Kalau kita sanggup, kenapa kita nggak datang lebih awal? Datang ke masjid lebih awal dalam keadaan wudhu, kita bisa sholat sunnah. Ada juga akhwat online. Terima kasih. Ayo sama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah senang setiap hari Jumat, sekarang malam Jumat, khutbah Jumat, ada yang membantu saudara kita yang tidak bisa mendengar. Semua Allahu Akbar. Masih bergerak. Tapi kalau tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gak kelihatan kan? Tapi itu juga enggak. Padahal aman sekali itu.
Allah sudah merancang zikir yang paling baik, afdhalul zikri la ilaha illallah, aman, tidak kelihatan. Benar? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gak kelihatan tuh. Enggak juga kita mah. Malah maunya yang kelihatan lagi. Hadirin, ada tenaga, jadikan amal. Mau orang mau masuk, bukakan pintunya oleh kita. Kenapa? Silakan. Mau tua, mau muda, laki perempuan, bukakan. Kita sedang duduk di kereta api, di bis kota, ada yang wanita hamil. Coba, saya mau nanya nih sedikit tentang amal ya. Ini di kereta. Satu wanita, ada wanita hamil. Terus satu lagi ada kakek-kakek berdiri dekat pintu. Kita sedang duduk. Dikasihkan ke siapa? Oh, ada wanita hamil, ada kakek-kakek. Nah, wanita hamil sedang berdiri. Kita sedang duduk. Di samping kita ada kakek-kakek. Mau gimana kita? Jawab, mau tetap duduk atau gimana? Berdiri, dikasihkan ke siapa? Kakek-kakek atau wanita hamil? Kenapa? Wanita hamil itu mau keluar, makanya berdiri. Maaf, maaf ya. Ini efek TikTok ada. Astagfirullahaladzim. Nggak jadi amal tuh saya barusan. Niatnya membahagiakan saudara ya. Nah hadirin sekalian, udahlah. Pokoknya ada kesempatan amal. Kita mau makan. Kucing kelihatan lapar. Udah bagi dua. Kepalanya buat dia, cucuknya buat saudara. Nggak usah ragu-ragu. Nggak usah ragu-ragu. Nggak tiap hari kita diminta kucing. Benar? Lihat ada burung berterbangan. Kelihatannya terlintas di pikiran kita, oh minum burung, udah itu kelintasan berbuat baik itu pasti dari Allah. Ambil mau kecil, siapkan air, simpan di sana. Ada sahabat saya tuh di Australia, bukan hanya air minum untuk burung, disiapkan pancuran kecil supaya burung kalau mau mandi bisa mandi. Luar biasa itu. Kenapa? Kenapa kita tidak berbuat seperti itu? Ringan, lagi jalan ke sana, keset miring. Kenapa tidak kita luruskan? Ada sepatu terpisah ketendang-tendang mau ke jalan. Kenapa kita tidak ambil? Tidak ada yang lihat, tidak usah diposting. Itu amal soleh hadirin. Masuk ke toilet, ada kecoa terlentang. Jawab. Apa? Jujur, jangan langsung soleh. Yang asli dulu apa? Hah? Kasih baygon. Terus diinjak. Kenapa jadi jahat begini? Tidak tiap hari kita lihat kecoa itu. Benar? Mungkin dari hidup belasan tahun cuman sekali kita ketemu kecoa terlentang. Udah mah susah lagi mau berbalik. Ini serius hadirin. Ini serius ya. Kecoa udah mau berbalik susah. Malah siapa tahu dia calon mempelai. Mau nikah di ruang sebelah ya. Dia lagi bertasbih. Kenapa nggak kita tolong? Kalau tidak membahayakan. Balikan, lu. Emang kita nggak bisa ngobrol dengan dia. Tapi Allah lihat tidak. Jawab. Itu yang penting bagi kita. Kalau saudara udah nggak kuat pengen posting, jangan. Tidak harus semuanya diposting. Berpuas-puaslah amalan kita hanya diketahui oleh Allah. Ada kalanya bolehlah sesekali posting, tapi yang lebih banyak kebaikan kita sudah cukuplah diposting untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jangan sampai menuhankan followers. Enak hadirin. Bahagia itu dengan amal soleh. Bahagia itu kalau setiap waktu kita terus berbuat. Dan tidak untuk penilaian makhluk. Tidak untuk ucapan terima kasih. Tidak untuk balas budi orang. Tidak ada. Cuma satu saja. Untuk Allah. Mau bahagia? Udah sibuk itu aja lah. Sibuk amal soleh. Kita seperti pakai radar di sini. Terus melacak. Mana ladang amal? Mana ladang amal? Mana ladang amal? Nanti Allah perlihatkan banyak ladang amal. Tiba-tiba ada yang mau nyebrang. Tidak usah ditanya. Punya kakak enggak? Gak ikhlas. Seberang. Enak. Ada yang bawa belanjaan berat. Ibu saya bantu. Ah enggak, kamu maling ya? Emang wajah saya kelihatan maling? Iya, kemarin juga saya kehilangan. Wajahnya mirip wajah kamu. Berarti pahala memaafkan. Enggak lah, Bu. Ayo saya bantu. Tenang. Aduh, enak sekali. Lihat ada yang dorong motor. Bagaimana? Hati-hati. Jangan sampai maling kita dorong. Dan ada tuh di CCTV ya, udah mau maling, mogok, dibantu, didorong. Pastikan kita senang menolong. Sekecil apapun, pokoknya mah amal soleh di rumah, ketemu orang tua, ketemu keluarga, ketemu pokoknya apapun, mumpung ada umur, jadikan amal soleh. Nikmati tiap menit, tiap detik kalau bisa jadi amal soleh. Coba rasakan, makin ikhlas makin bahagia. Habis waktunya hadirin. Tawasobil haq. Yang ketiga adalah dakwah. Sebaik-baik dakwah adalah dengan menjadi tauladan. Dakwah tidak harus selalu bicara begini. Kadang diam juga sudah dakwah. Diniatkan oleh kita. Dan pendakwah yang terbaik adalah orang yang paling senang didakwahi. Kalau kita senang berdakwah, tapi tidak senang didakwahi, tidak akan kuat. Karena nikmatnya kita menerima nasihat, rindunya kita mendapatkan masukan, kritik, koreksi, saran, atau sepedas apapun, sebagai terkabulnya doa kita, ihdinas siratal mustaqim, kita kan doa, minta diberi petunjuk. Wahdini, lalu orang digerakkan oleh Allah, ngasih ilmu, koreksi, saran, kritik. Orang yang seperti ini adalah orang beruntung. Kalau dia senang menerima nasihat, maka perilaku dia akan mudah jadi nasihat. Diniatkan agar hidup kita ini bisa menjadi jalan dari Allah, kebaikan bagi orang lain. Saya senang sekali dengan kata-kata dari Habib. Orang-orang non-Islam itu tidak baca Quran. Mereka hanya baca kelakuan kita. Maka kalau kita ingin ceritakan Quran, maka belajar dan praktekkan diri kita. Sehingga orang-orang yang tidak kenal Quran, jadi kenal Quran karena melihat akhlak kita. Beruntunglah bagi yang terus-menerus bercita-cita dirinya menjadi jalan hidayah, taufik, ilmu bagi yang lain. Dan kuncinya kita yang harus senang mendapatkan masukan. 4, tawasobi sabr. Sabar. Jadi orang yang, semua orang rugi kecuali 4 aja. Yang senang belajar, paham kebenaran sehingga imannya menguat. Yang kedua, yang kesibukannya jadi amal soleh. Tenang ya, perkara rezeki nggak akan kemana-mana. Tenang hadirin, tenang. Kita kerja bukan nyari uang, kita kerja adalah amal soleh. Rezeki Allah yang ngatur, percayalah. Tidak harus kerja keras,
jadi uang banyak. Tidak. Yang harus kerja jadi amal soleh. Yang ketiga, dakwah. Di mana kita ada, diniatkan sebagai tawasobil haq. Yang keempat, tawasobil sabr. Sabar dan menyabarkan. Setiap orang tergelincir karena kurang sabar. Sabar itu menahan diri, mengendalikan diri, sehingga yang dilakukan, yang dikatakan, itu sesuai yang Allah sukai. Sabar ada berapa? Minimal 3. Sabar yang paling ringan apa? Sabar ada 3 tingkatan. Sabar terberat adalah sabar menjauhi maksiat. Itu terberat. Sesudah itu, sabar dalam taat. Dan yang ketiga, sabar menghadapi musibah. Harus sabar. Turun dari sini, ini masih aman. Turun dari sini segala kelihatan. Sabar. Lihat ini harus sabar. Kalau tidak, maksiat lebih mudah dilihat dibanding taat. Benar? Sholat harus sabar. Kalau tidak, cari imam yang bacaannya pendek terus. Sedekah harus, bagaimana sedekah harus sabar? Tahan diri dari kepelitan. Cabut, ternyata ada uang 60.000. 2 lembar. Yang mana yang dimasukin kotak infak? Jawab yang asli dulu, jangan langsung soleh. Jawab 10.000. Gak apa-apa, ini masalah kejujuran. Ya. Keselip, ternyata 3 lembar. 65 hadirin. Jadi yang mana jadi keputusannya? Ya Allah, yang dicari-cari akhirnya ketemu, ternyata 67. Itu perlu kesabaran. Mau tahu caranya supaya sabar? Ambil yang paling besar, masukkan. Pasti nyesal. Kenapa enggak dari dulu saya punya kebiasaan seperti ini? Jangan dulu ketawa, hadirin, dalam nih. Mana qasad sodaqatun min mal, tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Itu perlu sabar. Kasihkan. Ada uang 20 ribuan 2 lembar. Satu masih fresh, segar. Yang satu lagi letih, kumel, lecek. Jujur, yang mana yang dimasukkan nanti itu ke kotak ini? Jujur. Lecek, aneh, padahal sama 20.000. Kalau saudara dikasih orang, mau yang mana? Yang lecek atau yang bagus? Nah, itulah. Kasihkan yang bagus. Kita makan, lagi enak makan, ada teman ngeliatin terus makanan kita. Mau bro? Kamu gimana? Ya saya bagian lihat aja. Asik lah. Nggak akan kelaparan. Pasti nanti ada balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktunya. Emang itu buat kayak gini, hadirin. Baru untung perkara uang, karir, itu nanti ngikut sendiri. Itu Allah yang punya semuanya. Gak bisa dengan dipikirin terus-menerus, mati-matian. Apa? Allah yang punya semuanya. Kita pakai yang 4 ini nih kalau mau beruntung. Tenang, gak akan kemana-mana. Kalau Allah ngasih ke kita, pasti ketemu. Gak akan ketukar. Gak akan meleset. Gak bisa dihalang-halangin. Gak bisa direbut orang. Apa yang untuk Aagim, ketemu dengan saya. Apa yang bukan untuk saya. Tugas kita bukan riweh dengan dunia, pengen ini, pengen. Tugas kita adalah yang 4 tadi. Cari ilmu sampai kita paham,
sekuat tenaga, beramal tiap waktu yang ada, tiap kesempatan yang ada. Dakwah, ajarkan kebaikan sambil kita terus serap kebaikan dari orang dan latih diri menjadi pribadi yang sabar dan juga ajak orang lain sabar. Itu udah. Kalau kita imannya kuat, sibuk dengan amal soleh, pribadi kita mulia jadi dakwah, kita bisa mengontrol diri kita dan menyabarkan orang lain. Udah, itu udah pasti menjadi orang yang berkualitas. Efektif tiap waktunya. Tidak ada yang mubazir. Masya Allah, Allah melihat semuanya. Kalau kita lakukan semua ini lillahi ta'ala, kita akan bahagia. Bahagia karena kita produktif dalam kebaikan. Makin paham, makin bahagia. Makin beramal dengan ikhlas, makin bahagia. Makin jadi contoh kebaikan, makin bahagia. Makin sabar, makin bahagia. Terima kasih hadirin sekalian. Alhamdulillah. Makasih. Program pendidikan santri siap guna angkatan 47. Saudara belajar di sini, berlatih ya. Bagi yang belum nyobain sengsara, inilah. Kalau gini dengerin ya. Kalau saudara ingin kasur saudara empuk, latihan SSG. Kasur yang ada akan berubah jadi lebih bagus. Karena di sini tidurnya geletakan di mana aja. Ketika kasur begitu. Selama ini kurang bersyukur. Saudara harus dibikin menderita supaya sedikit aja nikmat disyukuri gitu. Saudara nanti dilatih baris berbaris, alang lintang masuk ke kolam. Wah, harus dagang ya. Yang malu-malu harus dagang. Dagang nanti saudara harus punya uang untuk tahu bagaimana lalu lintas rezeki. Nanti puncaknya bulan ketiga latihan di hutan sana, di dekat Kopassus. Bagaimana hidup di hutan sendirian. Seru lah. Saya tidak akan ceritakan. Takut kurang berani ya. Ikut ini sudah angkatan 47. Pendaftaran 16 Juli sampai 31 Agustus. Gratis. Tidak usah bayar. Kecuali untuk fasilitas pribadi. Topi, shawl, kaos 250.000 kalau punya. Kalau nggak punya gimana? Ya tuh ngemodal. Gitu-gitu aja nanya. Kalau nggak tinggal bilang sama saya nanti ya. Saya nggak punya uang. Oh iya, saya doakan ya. Pelaksanaannya tiap hari Sabtu Ahad aja. Sabtu Ahad udah pulang. Asar udah pulang. 2 September sampai 3 Desember. Silakan mau belajar di sini, bergabung silakan. Alhamdulillah, terima kasih sahabatku yang baik. Allah sedang melihat kita tidak? Pasti ada malaikat tidak di sini? Kalau kita tidak lihat, pasti ada malaikat yang mendoakan. Allah tahu yang suka ngobrol terus dari tadi. Ya, semoga Allah mengampuni dan tetap memberikan hikmah. Jangan ngobrol di tempat mencari ilmu, ya, karena kurang adab. Saya tidak berani menyuruh diam. Tinggal saya aja yang diam. Ya, kata yang ngobrol, kenapa diam? Gitu. Alhamdulillah kalau ngerti, kalau enggak tetap ngobrol aja. Dah, maafin aja lah. Jangan jengkel, jangan banyak berdebat yang tidak perlu. Ya, masih ingat? Ini bonus aja. Yang kakek-kakek awet muda itu masih ingat tidak ceritanya? Masih ingat tidak? Ya sudah, ingat-ingat yuk. Kakek usia 70 tahun. Kok jernih sekali, bersih, cerah, tenang, awet muda, sehat. Apa rahasianya, kek? Bisa begitu? Rahasianya satu saja. Saya tidak suka berargu, tidak suka berdebat. Oh iya?
Masa hanya dengan tidak berdebat badan jadi sehat, kemudian jadi awet muda? Masa cuman begitu aja kayak rasanya nggak mungkin. Saya setuju dengan saudara. Saya setuju. Selesai ya. Dia ngajak debat. Saya setuju dengan saudara. Selesai. Mau ngapain juga dijelaskan. Kalau dia memang tidak mau sependapat, ya setuju? Saudara sudah setuju dengan saya. Di rumah nanti kalau istri, Papa tuh gimana? Jadi suami itu harus jadi contoh dong, Pak. Saya setuju, Bu. Saya setuju. Ngaji itu harus ditingkatkan. Sepakat, Bu. Selesai. Nggak usah sibuk bela diri kalau udah jelas salah, ya. Buatlah hidup ini lebih simpel, hadirin. Kita memang tiap orang punya takdir masing-masing, tapi kalau kita niatkan 4 hal tadi, kita akan jadi orang beruntung. Insya Allah. Kita mencari pahala dari ayat-ayat Quran sambil bersedekah. Mari kita bersedekah sambil membaca ayat-ayat Al-Quran, Ummul Quran, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan kita niatkan ini memang membaca Al-Quran untuk mencari keriduan Allah. Mari kita membaca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Ayat kursi. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. Ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd la ilaha illa ant wahdaka la syarika lak ya mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Duhai Allah, wahai yang maha menatap, ya, aku bisa jadi ya pilot. Allah, kami mohon kepadamu, ampuni seluruh dosa bisa ngobatin emak. seluruhnya. Aku dong mau jadi arsitek biar rumahku gareot. Sekotor apapun hidup yang kami sekelam apapun mas Tapi senista kalau apapun kita kan cuma anak yatim, kami sembunyikan makan aja harus tunggu bantuan. ya Allah, ampuni dosa yang tidak sengaja. Mewujudkan cita-cita anak yatim berarti memuliakan mereka. Kumpulkan kemuliaan anak yatim dan duafa. Kumpulkan kehidupan mereka untuk membuka jalan kemuliaan kita di akhirat kelak. Engkau pasti menyaksikan. Ampuni ya Allah maksiat yang berulang padahal kami tahu itu dosa. Ya Allah, kuatkan iman kami agar kami bisa menjauhi maksiat. Kuatkan ya Allah iman kami agar kami bisa menghindari dosa. Jangan biarkan duniawi ini menyilaukan, mengagumkan kami dan memperbudak hidup kami. Jangan biarkan hidup kami diperbudak maksiat ya Allah, diperbudak syahwat, diperbudak amarah. Karuniakan kepada kami qalbun salim. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Karuniakan ya Allah iman yang sempurna, wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang kuat, yang benar, yang lurus padamu, wa qalban khasyian. Karuniakan kepada kami hati yang selalu ingat padamu, yang tidak berpaling darimu. Jadikan hati ini ya Allah hati yang hanya berharap darimu, tidak pernah mau berharap dari selainmu. Jadikan hati ini hati yang tidak pernah bersandar selain hanya padamu. Ya Allah, jangan biarkan ada cinta yang membara di hati kami selain cinta padamu. Jangan biarkan ada kerinduan yang menggebu setiap waktu selain rindu ingin bisa pulang padamu, ingin bisa berjumpa denganmu ya Allah. Wahai Tuhan yang maha baik, Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dan sayangi orang tua kami bagaimanapun keadaannya. Darah dagingnya ada di tubuh kami. Muliakan, sayangi, bahagiakan, karuniakan husnul khotimah, lapangkan kuburnya ya Allah, ringankan hisab, jadikan ibu bapak kami bahagia di surga. Ya Allah, ampuni guru-guru kami yang menjadi jalan kami bisa mengenalmu. Muliakan keluarga dan keturunan. Jadikan ilmu yang bermanfaat, mengalirkan pahala bagi orang tua dan guru-guru kami. Ya Allah, ampuni hamba-hamba yang berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, Engkau pasti tahu. Golongkan kami menjadi hamba yang tahu balas budi. Ya Allah, ampuni hamba-hambamu yang pernah kami sakiti,
yang sengaja, yang tidak sengaja. Buatlah saudara kami bisa memaafkan kami. Ampuni ya Allah saudara-saudara kami yang pernah hilaf menyakiti kami. Lapangkan hati kami agar bisa memaafkan dengan ikhlas. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jangan biarkan jamaah yang satu pun yang hadir ini kecuali Engkau terima amalnya ya Allah. Yang punya hutang Engkau lunasi ya Allah. Yang sedang resah gelisah Engkau tentramkan jiwanya. Yang sakit Engkau sembuhkan ya Syafi. Yang dililit hutang Engkau bayarkan ya Goni. Yang belum punya jodoh Engkau berikan pendamping terbaik ya Allah. Yang memiliki keturunan, yang belum punya keturunan, titipkan keturunan yang soleh soleha. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Titipkan kepada kami hanya rezeki yang halal barokah. Karuniakan lahir batin sehat walafiat. Lindungi kami dari bala fitnah musibah. Karuniakan kepada kami istiqomah ya Allah. Undang jamaah ini ke Baitullah, haji, umroh yang Engkau terima. Allahumma rizuknal istiqomah. Istiqomahkan kami ya Allah. Allahumma rizuknal husnul khatimah. Karuniakan kepada kami husnul khatimah. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukkan kepada kami akhlakul karimah. Tiada yang dapat menunjukkan akhlak mulia selain Engkau. Palingkan dari diri kami akhlak yang buruk. Tidak ada yang dapat memalingkannya selain Engkau ya Allah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, anugerahkan kepada kami jiwa yang takwa. Bersihkan jiwa kami ya Allah. Engkaulah sebaik-baik yang kuasa membersihkannya. Engkaulah pelindung dan penolong kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.